Pemirsa, warga desa Kayu Besi, Bangka Belitung menangkap buaya sepanjang hampir 5 meter. Namun setelah beberapa hari, buaya tersebut mati dan dikuburkan dengan bantuan alat berat. Buaya seberat 500 kg dan panjang sekitar 5 meter ditangkap warga desa Kayu Besi, Kabupaten Bangka, Bangka Belitung. Buaya ditangkap karena sering muncul saat penduduk sedang mencari ikan di sungai dan menimbulkan keresahan. Menurut warga, selama 1 tahun buaya itu telah memangsa setidaknya 5 orang. Setelah ditangkap, buaya ditaruh di lapangan bola dan menjadi tontonan warga. Itu nerekam warga sini lah. Ada berapa? Di pahanya ini. Ada berapa orang Pak? Satu udah orang. Waktu itu nyari ikan nih orang, kemalam kan ini di pahanya kan. Biru sini, masih ada orang sini kan. Tuh, buaya ini kalau nggak ada salah, nggak, biarpun pancing gimana pun nggak nangkep kalau nggak salah. Namun setelah 2 hari ditangkap, buaya tersebut mati. Warga kemudian membawa buaya dengan alat berat ke perkebunan sawit untuk dikuburkan. Video amatir buaya diangkut alat berat menjadi viral di media sosial. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan, iNews melaporkan. Ratusan orang menghadang petugas Kecamatan Pinang Kota, Tangerang di lokasi penggusuran lahan Kelurahan Kunciran Jaya. Mereka menolak eksekusi dan pengosongan lahan seluas 450.000 meter persegi tersebut. Pagi ini ratusan orang dari PT Tangerang Matra menghadang petugas Kecamatan Pinang Kota, Tangerang di lokasi penggusuran lahan yang terletak di Kelurahan Kunciran Jaya, Kota Tangerang. Sempat terjadi kericuhan antara orang-orang yang menjaga lahan dan pihak Pengadilan Negeri Tangerang saat ingin membacakan surat putusan eksekusi dan pengosongan lahan seluas 450.000 meter persegi tersebut. Pengosongan lahan ini diduga lantaran pihak pemohon yang merupakan pemilik lahan merasa ada pihak yang mengklaim dan menyalahgunakan lahan tersebut. Jadi tolong apabila... Dan informasi selengkapnya langsung disampaikan oleh Revika dari lokasi kejadian. Ya Revika, sudah sejauh mana proses eksekusi rumah saat ini? Data dan pemirsa, dapat kami informasikan Jumat pagi tadi pihak dari Pengadilan Negeri Kota Tangerang ini telah membacakan surat putusan di mana surat putusan tersebut berisi bahwa lahan seluas 450 meter persegi yang berada di 2 kelurahan yakni Kelurahan Kunciran Jaya dan Kelurahan Cipete yang berada di Kota Tangerang ini resmi akan dieksekusi dan dikosongkan lahannya, di mana pengosongan lahan ini merupakan permintaan langsung dari pemohon yakni Darmawan yang menganggap selama ini bahwa lahannya dimanfaatkan, bahkan diklaim oleh salah satu PT yang berada di Kota Tangerang yakni PT Tangerang Matra RE. Dapat kami informasikan pagi ini berdasarkan surat putusan yang dibacakan oleh pihak pengadilan bahwa dapat kami informasikan ini sengketa lahan telah dimenangkan oleh pihak pemohon. Namun tadi kami sempat melihat begitu di lokasi pengosongan lahan pihak dari tergugat yakni dari PT Tangerang Matra ini terdapat ratusan personil yang mencoba menahan atau menghadang pihak kecamatan yang sempat ingin mengunjungi lokasi dari pengosongan lahan sehingga tadi sempat ada bentrokan begitu, namun pihak kecamatan ini kembali mundur karena penghadangan yang dilakukan oleh pihak tergugat. Namun 30 menit sebelum saya melaporkan saat ini, data dapat kami informasikan pula pihak dari tergugat ini juga langsung mendatangi kantor Kecamatan Pinang Kota Tangerang di mana tadi sempat ada kericuhan begitu, pihak dari tergugat sempat melakukan pendobrakan terhadap pintu gerbang kantor Kecamatan Pinang Kota Tangerang. Namun beruntung pihak dari kecamatan bersama sejumlah personil kepolisian ini sudah mengamankan pihak tergugat dan dapat kami informasikan situasi saat ini sudah kondusif begitu, tidak ada lagi pihak tergugat yang mencoba untuk melakukan pengerusakan di kantor kecamatan ini. Deta. Baik, terima kasih atas informasinya Revika, selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lainnya pemirsa, razia penggunaan masker ini terus dilakukan. Sedikitnya ada 600 warga terjaring razia tertib masker di kawasan Jagakarsa. Razia tertib masker dilakukan sejak pukul 9 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Warga yang tidak membawa masker dibawa petugas gabungan untuk diedukasi. Sanksi yang diberikan beragam, mulai dari menyapu jalan hingga denda Rp250.000.
Rencananya razia akan terus dilakukan hingga 13 Agustus 2020. Pemirsa, kuasa hukum terpidana Joko Chandra yang juga menjadi tersangka dalam kasus korupsi CSI Bank Bali diperiksa di Bareskrim Mabes Polri hari ini. Sebelumnya Anita Kolopaking mangkir dari pemanggilan pertama pada tanggal 4 Agustus lalu. Pada pemanggilan ulangnya, Anita tidak terlihat hingga kini. Hanya 3 orang pengacara Anita datang ke Bareskrim Mabes Polri. Pemanggilan Anita ini dilakukan kembali untuk memperdalam keterlibatan Anita usai dirinya membantu terpidana Joko Chandra yang menjadi buronan selama 11 tahun. Anita terancam dijerat pasal 263 ayat 2 terkait penggunaan surat palsu dan pasal 223 terkait upaya membantu tahanan kabur. Ya, hari ini kuasa hukum terpidana Joko Chandra, Anita Kolopaking diperiksa di Mabes Polri. Kita langsung saja menuju Mabes Polri, sudah ada rekan Bayu Pradana di sana. Ya Bayu, apakah sudah ada hasil pemeriksaan terhadap tim kuasa hukum Anita Kolopaking? Ya, Bernadetta, memang sampai saat ini pun Anita Kolopaking masih belum terlihat hadir di Bareskrim Mabes Polri, di mana sejak pagi tadi hanya ada kuasa hukum dari Anita Kolopaking dan juga 2 rekannya yang datang, yaitu pada pukul setengah 8 pagi tadi yang sudah masuk ke dalam. Namun memang saat ini kami belum mendapatkan keterangan resmi seperti apa hasilnya karena memang keduanya belum terlihat kembali dari Bareskrim Mabes Polri dan juga belum ada yang menjelaskan mengapa Anita Kolopaking ini masih belum juga hadir pada pemanggilan keduanya ini, di mana yang kita tahu bahwa Anita Kolopaking ini memang sudah dipanggil sejak tanggal 4 Agustus, namun saat itu Anita bersurat dengan Bareskrim dan meminta bahwa nantinya pemanggilannya akan dijadwalkan kembali, yaitu pada hari ini pada tanggal 7 Agustus, ini karena pada waktu itu Anita melakukan wawancara dengan LPSK. Namun kendati demikian, hingga siang ini juga masih belum ada kejelasan apakah nantinya Anita akan hadir di Bareskrim Mabes Polri ini ataukah tidak. Namun yang jelas pihak kepolisian ini sudah sempat menjelaskan bahwa nantinya apabila dalam waktu 24 jam di pemanggilan kedua ini Anita Kolopaking tidak hadir di Bareskrim Mabes Polri, maka nantinya pihak kepolisian akan menjemput paksa Anita karena tidak hadir di pemanggilan keduanya ini. Dan juga yang kita tahu bahwa Anita Kolopaking ini sempat menjadi pengacara pada kasus Joko Chandra dan juga terseret kasusnya dan menjadi tersangka hingga saat ini, di mana Anita ini dikenakan pasal yaitu 263 ayat 2 KUHP ini terkait ada penggunaan surat palsu dan juga pasal 223 KUHP terkait upaya untuk membantu tahanan kabur. Deta. Baik, terima kasih Bayu atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, usai jeda berikut kita memiliki informasi dari tim penyelamat yang masih terus mencari serta mengevakuasi korban dari reruntuhan bangunan akibat ledakan di Lebanon. Tetaplah bersama kami.